Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Rian TV. Piala Dunia tahun ini, tahun 2002 ini berlangsung di Qatar, yaitu sebuah negara Islam, di mana di situ banyak sekali larangan-larangan yang biasanya diperbolehkan di negara-negara yang sebelum-sebelumnya, karena memang sebelum-sebelumnya di Piala Dunia itu dilaksanakan atau dilakukan di negara-negara dengan mayoritas bukan Islam ataupun mayoritas non-Muslim. Jadi di negara Qatar. Jadi tahun 2002 ini nih, Piala Dunia yang berada di Qatar itu banyak sekali larangan-larangannya. Jadi seperti larangan pertama terkait dengan LGBT. Jadi seorang LGBT itu dilarang untuk mengikuti ataupun menonton di Piala Dunia ini. Bahkan dari simbol-simbol yang ada sebelumnya, biasanya orang-orang yang di mana negaranya itu dilegalkan LGBT itu biasanya di ban kaptennya ini memakai ban kapten pelangi seperti itu, dan di Qatar ini sangat dilarang sekali. Makanya di awal-awal itu ada kontroversi sebuah foto di mana Jerman ketika sesi foto itu tutup mulut, itu melambangkan bahwa itu protes Jerman terkait permasalahan LGBT. Selain itu juga ada larangan terkait masalah tidak boleh melepas pakaian, baik itu laki-laki ataupun perempuan, khususnya pasti tidak boleh. Jadi ini sangat dilarang sekali ketika merayakan, itu tidak boleh melepas pakaian ataupun dalam kondisi apapun itu di sana tidak boleh melepas pakaian. Yang selanjutnya terkait masalah alkohol, ya. Jadi biasanya di Piala Dunia itu cenderung ataupun berhubungan dengan alkohol yang biasa digunakan untuk macam merayakan kemenangan. Kemungkinan salah satu dari peserta Piala Dunia, contohnya semuanya Jerman menang, pasti pendukungnya akan di situ mungkin minum-minuman seperti itu. Itu di Qatar ini dilarang, dan ada berbagai hal lain yang sebenarnya banyak larangan di Qatar, dan itu tidak lazim atau biasa tidak ada larangan-larangan tersebut di apa yang namanya di Piala Dunia. Khusus LGBT ini sejak dari awal memang dilarang dari Qatar, cuman terakhir ini akhirnya diperbolehkan. Jadi seorang yang mengidap LGBT, ya saya mengatakan mengidap karena ini sebuah kelainan ya. Jadi itu di negara-negara yang diperbolehkan seperti Amerika, kemudian Uni Eropa itu kebanyakan kan sudah dilegalkan, dan di sana menikah secara sesama jenis itu diperbolehkan. Makanya di Qatar ini tidak diperbolehkan, tetapi akhirnya yang kita sesalkan juga mereka akhirnya diperbolehkan dengan mungkin dengan alasan apapun, dengan alasan yang mungkin sangat penting sekali yang tidak bisa ditolak, ya akhirnya membolehkan orang yang mengidap LGBT itu menonton sepak bola di Qatar, ataupun negara-negara yang mengidap ataupun mengakui LGBT itu boleh memakai ban kapten seperti itu. Dan fenomena ini sebenarnya kalau kita kaitkan dengan kalau kita merujuk ke negara kita sendiri, itu LGBT juga di sini di Indonesia itu sangat dilarang sekali, bahkan sangat tabu sebenarnya. Cuman ada beberapa orang yang Indonesia tapi akhirnya menikahnya di luar negeri, katakanlah seperti siapa itu yang menikah dengan orang Jerman itu yang viral di TikTok itu, bahkan followernya itu sangat banyak sekali, itu menikah juga di sana dan berpindah ke pendudukan di sana. Cuman kadang-kadang dia pulang juga sih. Dan itu heran saya itu kalau di Indonesia itu dilarang, kenapa followernya banyak sekali ya seperti itu ya. Jadi itu yang menjadi followernya itu, ya saya tidak habis pikir kenapa mereka follow, apakah karena ingin menghujat saja atau bagaimana. Karena itu kalau ketika kita follow sesuatu yang dilarang seperti itu, yang kita anggap itu sebenarnya tidak sesuai dengan fitrah manusia, itu berarti kan kita juga malah mendukung karena kita follow, otomatis mereka akan menyebarkan, dan kita cara terbaik adalah mendiamkan, itu selesai, dan tidak follow. Jadi yang masih follow siapa itu orang Indonesia, orang Jember yang menikah dengan orang Jerman, itu silakan di unfollow saja karena tidak sesuai. Dan ini kalau kita hubungkan dengan tradisi di pesantren di Indonesia khususnya, itu sebenarnya homo atau LGBT ini yang biasa disebut dengan ketika di pesantren ini yang namanya ada
Meril dan ngempet. Jadi sebenarnya pembahasan seperti ini sangat tabu sekali. Cuman ini sebagai pengetahuan saja kalau nanti biar ketika anaknya, jadi teman-teman menyekolahkan anaknya di pesantren seperti itu biar tahu dulu ya sebenarnya, biar tidak nanti tidak awam ketika ada di pesantren, bahwa sebenarnya di pesantren itu juga ada tradisi yang kayak homoseksual seperti itu. Cuman jadi dapat kita gambarkan bahwa sebenarnya kita bisa disebut dengan meril ataupun nyempet. Jadi perilaku meril itu biasanya dilakukan oleh santri senior. Ya, jadi santri senior kepada santri junior yang kelihatan dari face-nya itu kelihatan imut ataupun masih masih apa ya, kelihatan imut dan kelihatan ketika dilihat itu kayak cantik ya, seperti itu. Jadi ini biasanya dilakukan oleh santri senior kepada santri junior yang baru datang ataupun yang masih di bawahnya, itu sebagai bentuk ungkapan kasih sayang, karena tindakan-tindakannya seperti kadang membelikan sesuatu atau memberikan perhatian lebih lah, seperti itu. Jadi memberikan perhatian lebih, seperti kadang malah mencucikan bajunya dan lain-lain seperti itu. Dan perbuatan-perbuatan yang lain yang biasanya dilakukan itu seperti sebenarnya kayak seperti yang ditujukan adalah seperti kayak mencubit pipi, ungkapan kasih sayang seperti itu. Cuman jubitnya biasanya pelan karena kayak semacam gemes ya, gemes yang dilakukan kepada santri yang dituju seperti itu. Kemudian ada juga yang nyepok. Jadi nyepok itu suatu kegiatan yang apa ya, kayak dilakukan pada santri di kayak di leher kayak gitu ya, dicepok lah seperti itu. Terus sebenarnya juga ini agak homo yang agak tinggi, dan yang terakhir yang sebenarnya yang tingkat tinggi ini, homo yang tingkat tinggi ini seperti nyempet. Jadi nyempet itu kegiatan apa semacam menggesek-gesekkan lah alat kelamin. Jadi sebenarnya perilaku seperti ini ada di pondok pesantren, cuman ketika ada beberapa penelitian yang saya baca itu, dan ini sebenarnya penyebabnya apa, kenapa para santri ini bisa seperti itu ya, penyebabnya salah satunya adalah karena memang mereka saling bertemu. Jadi witing tresno jalaran soko kulino, itu istilah Jawa seperti itu, saling ketemu kemudian di setabari pada tempat yang sama, dan mereka juga pergaulannya terbatas, dan pergaulannya sama itu saja. Sebenarnya cuma kayak semacam penyaluran hasrat seperti itu saja. Dan apa yang terjadi setelahnya, dan apakah ini akan, ketika seorang santri ini setelah lulus, apakah mereka akan juga homoseksual seperti itu yang nyata, seperti LGBT yang sampai menikah, itu tidak. Karena penelitian yang pernah dilakukan itu, santri yang ada ketika di sementara seperti itu sebenarnya bukan homoseksual murni, tapi semacam kayak orang dikatakan ya penyaluran seksual yang dilakukan ya saat itu juga apa yang dia ketahui, apa yang dia bisa, seperti itu saja, seperti onani sebenarnya. Tapi sebenarnya ya ini kalau kita rujuk kepada hukum Islam sebenarnya dosa, karena sebenarnya kalau kita melihat seseorang yang itu ketika itu kok nafsu, ya sama juga itu yang bisa disebut dengan amrod. Kalau bisa kita jadi mairil itu kalau dalam bahasa Arabnya amrod, karena mairil itu sendiri bukan berasal dari bahasa Arab ya, tapi tidak tahu istilahnya dari mana itu. Kalau dalam bahasa Arabnya itu amrod. Jadi amrod itu ketika orang melihat amrod itu seorang laki-laki tapi kelihatan ganteng di mata laki-laki lain nih. Kayak memang secara fisik dia kelihatan manis, imut seperti itu ya. Jadi dosa ya. Sebenarnya hukumnya juga dosa kalau kita merujuk dari ke hukum fikihnya, ini dosa juga. Dan tapi ini sebenarnya sudah tidak umum lagi di kalangan pesantren, dan ini pengetahuan saja bagi wali-wali santri ke depannya, agar memberikan pemahaman yang lebih dulu sebelum masuk pesantren, bahwa ataupun tidak usah diberikan pemahaman dulu, tapi ketika berada di pesantren
seorang tua itu juga perlu yang namanya evaluasi ataupun memberikan perhatian pertanyaan terkait masalah uh, seksualitas ya kepada anaknya, karena emang usia-usia orang masuk pesantren ini kan usia-usia setelah SMP atau setelah SD ya, di usia antara 12-an seperti itu. Jadi mereka sudah cenderung suka sama orang atau pasangannya seperti itu. Oke, demikian dari saya. Dan apakah santri ini nanti akan berbuntut panjang menjadi homoseksual seperti itu? Tidak. Secara penelitian selama ini juga tidak. Terima kasih itu dari saya. Kalau ada yang tidak berkenan mohon maaf ya. Dan kalau ada yang tidak sesuai bisa dibetulkan di kolom komentar. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.